Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa jamil anbiya wal mursalin was-shuhada was-salihin wal ulama. Sayyidil wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril huda mutammam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Qalbi yahinu ila Muhammad ma zala min wujdi mutayyam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ma li habibun siwa Muhammad khairir rasul linnabil mukarram. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Syauqul muhibbi ila Muhammad afnahu thumma bihi tahayyam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi
صل عليه وسلم في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اسفى إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنعم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه
Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya nanti di hadapan Allah di yaumil akhir, di yaumil qiyamah, kita mendapatkan kemudahan, keringanan, sehingga kita mendapatkan rahmat, nikmat dari Allah, dimasukkan ke dalam surganya bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersilaturahmi di Langgar Hidayah Kauman dalam rangka kita pengajian rutin seperti biasanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, yang penuh dengan barakah, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dalam setiap pengajian, yang hasilnya manfaat dari ilmu yang kita amalkan itu nanti kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada malam ini saya akan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Jumat. Surat dalam Al-Qur'anul Karim surah Jumat ayat 9 dan ayat 10. Ayat ini sering dibaca oleh muadzin pada hari Jumat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini ayat 9. Selanjutnya wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah dzalikum khairul lakum in kuntum min fadlillah wabtaghu min fadlillah wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah la'allakum tuflihun. Ini ayat Jumat surah yang ke-10. Coba Quran. Mari kita uraikan ayat ini supaya istilahnya kita mendapatkan barakah dari ayat yang ke-9 surah Jumat. Ayat yang ke-9 surah Jumat dan ayat yang ke-10 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini supaya kita lebih jelas diartikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, walhasil iman dalam rukun iman yang kita ketahui 6 itu. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati tatkala idza nudiya tatkala dipanggil lis-salati untuk melaksanakan salat mi yaumil jumu'ati dari hari Jumat, fas'au maka hendaklah kalian segera ila zikrillah pada ingat kepada Allah, wa darul bai' dan tinggalkanlah transaksi jual beli. Dzalikum itulah kalian semua khairul lakum lebih baik bagi kalian semua in kuntum ta'lamun kalau kalian itu mengetahui. Kita uraikannya bahwa firman Allah ini mengandung perintah kepada kita semua sebagai hambanya yang iman. Wahai orang-orang yang beriman, tatkala dipanggil untuk melaksanakan ibadah salat di hari Jumat. Berarti ini secara khusus kepada bapak-bapak ya. Fas'au maka hendaklah kalian segera. Segera itu cepat-cepat maksudnya. Ila zikrillah menuju kepada zikir kepada Allah, berarti menuju ke tempat ibadah sholat Jumat ya, masjid untuk mengingat Allah, dan tinggalkanlah transaksi jual beli. Sekaligus aktivitas Anda di luar sholat itu sebelum mendengar panggilan dari Allah, adzan itu. Mungkin orang Arab dulu itu ada di pasar untuk mengadakan menjual barang, ada yang membeli barang. Kalau sudah mendengar adzan dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, segera berangkat ke tempat ibadah itu mengingat Allah dan tinggalkan transaksi jual beli. Ini yang diperintah untuk melaksanakan ibadah salat untuk mengingat Allah, sekaligus diperintah juga untuk meninggalkan aktivitas selain ibadah. Khususnya ayatnya ini untuk orang yang ada di pasar mengadakan transaksi jual beli atau sedang jualan. Nah, gampangnya di Klewer ini, orang-orang Klewer yang beragama Islam itu berkewajiban untuk segera ke masjid untuk melaksanakan sholat, dan dagangannya di Klewer itu ditutup dulu, ditinggalkan dulu. Tetapi secara khusus untuk bapak-bapak yang sudah akil baligh beragama Islam. Ini pertama. Dzalikum itulah kalian semua segera menuju masjid, ingat kepada Allah dan meninggalkan jualan yang kamu hadapi di pasar itu. Khairun itu lebih baik, lebih bagus bagi kalian in kuntum ta'lamun, kalau kalian itu memahami dan mengerti tentang itu. Ya, seharusnya memang harus mengerti bahwa di hari Jumat yang
kalian sudah berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Kalau sudah dipanggil dengan azan untuk melaksanakan sholat Jumat, ya segera ke sana, ke tempat ibadah maksudnya, ke masjid ya. Perlu diuraikan bahwa yang diperintah meninggalkan jualan itu orang yang dagang kan. Nah, tetapi ayat ini tidak hanya khusus kepada yang mengadakan transaksi jual beli. Misalnya orang yang mempunyai aktivitas selain pedagang, tidak menjadi profesinya bukan pedagang tapi juga pegawai negeri misalnya di kantor-kantor itu, ia mendapat hitop juga dari ayat ini. Nanti solusinya saya jelaskan. Kalau Allah memerintahkan menutup transaksi jual beli, misalnya di pasar ya yang dagang itu berhenti dulu sholat kan gitu. Kalau yang tidak melaksanakan dagang, tidak menjadi profesi pedagang bagaimana? Ya juga sama ini. Yang sedang ada di kantor, jadi pegawai negeri, ya tutup dulu kantornya dong. Yang ada di tempat sedang dia jadi tukang bangunan misalnya, ya berhenti dulu, jangan kerja di bangunan itu. Yang ada di sawah, ya tinggalkan dulu tandurannya itu, sawahnya itu. Jadi semua aktivitas selain ibadah itu bagi hamba Allah yang iman, khususnya laki-laki yang sudah akil baligh, semua kegiatan yang dilaksanakan itu harus ditinggalkan dulu. Bagaimana ini ayat khusus Allah memerintahkan supaya ditinggalkan jual beli. Tidak disebut yang sedang ada di sawah, yang sedang di kantor, yang sedang di tempat di mana dia kerja, jadi pedagang jadi tenaga kerja. Tidak disebut, yang disebut hanya orang yang sedang dagang. Dari sini yang perlu kita tahu untuk memahami ilmu bayan namanya. Ilmu bayan itu menjelaskan sebagai ilmu yang memberi solusi, tidak beku kita di dalam memahami ayat itu hanya kepada yang disebut saja. Nah, itu Allah Ta'ala menyebut wadarul bai', tinggalkan transaksi jual beli. Tidak menyebut wadarul zura' misalnya. Tidak disebut tinggalkan zura'ah yang ada di sawah itu. Tidak. Tinggalkan yang kamu sedang ada di kantor pegawai negeri. Tidak. Tidak disebutkan tinggalkan yang sedang kamu jadi tukang, tidak. Itu bagaimana? Itu namanya min dzikril khas wa iradatil kul namanya. Maksudnya Allah menyebut satu jenis aktivitas pekerjaan hamba Allah yang iman itu, tapi maksudnya semua macam kegiatan itu masuk dalam firman ini. Wadarul bai', wadarul tukang, wadarul semua. Itu namanya min dzikril khas wa iradatil am. Nah di sini perlu kita memahami. Soalnya firman Allah itu harus didukung dengan ilmu alat. Tidak asal kita menangkap dan menjadi pemahaman bagi kita yang kurang begitu luas. Hanya fokus kepada satu jenis yang disebut. Ya tidak. Nah di sini perlunya kita memahami ilmu alat, ilmu bayan, ilmu mantek, ilmu badi, yang disebut balaghah di situ bermacam-macam supaya kita tahu pemecahannya. Jadi dalil Al-Quran yang
dibuat pedoman itu supaya bisa kita pahami, harus kita memahami ilmu alat. Tidak asal-asalan, karena bisa dibuat dalil itu ada yang mengandung am tapi maksudnya khos. Ada yang mengandung khos khusus tetapi maksudnya umum. Yang disebut am untuk khos itu seperti apa? Allah Ta'ala kan sendirian, tapi dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut nahnu itu. Nahnu itu kami, berarti bukan sendirian dong. Nah di situ kalau tidak tahu ilmu alatnya, pemahaman kita nanti jadi keliru. Ayat Quran ini. Jadi Allah Ta'ala mengatakan nahnu aqrabu nahnu. Nahnu itu maknanya kami semua. Bukan kami sendiri, bukan saya sendiri. Kalau ana saya sendiri. Kalau nahnu kami banyak. Saya teman-teman itu nahnu. Nah di sini sebutannya nahnu. Allah Ta'ala menyebut nahnu kami. Berarti bukan cuma sendirian maknanya. Nah, tapi maksudnya Allah sendiri. Itu namanya mu'adzam nafsuh namanya. Allah Ta'ala menyebut nahnu itu dhamir mutakallim ma'al ghair mu'adzam nafsuh. Itu. Jadi Allah Ta'ala menghormat pada dirinya sendiri mengatakan nahnu. Padahal Allah cuma sendirian. Nah, ini pemahaman supaya kita tidak keliru di dalam memahami ayat, lebih-lebih firman Allah yang mengandung mutasyabihat itu. Karena Al-Quran itu terdiri dari dua jenis ayat, statusnya muhkamat dan mutasyabihat. Nah, yang mutasyabihat itu perlu kita nakwil itu, mentakwil namanya. Mentakwil itu diuraikan lebih lanjut. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran misalnya wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ini yang perlu kita ketahui. Jangan kalian itu mendekati zina. Itu kalau pemahamannya cetek, tidak tahu ilmu alatnya, itu yang dilarang oleh Allah Ta'ala mendekati loh, bukan berbuat. Itu ya. Jangan kamu mendekati zina. Berarti larangannya itu mendekati loh. Jangan kamu mendekati zina. Ada perbuatan zina, kamu dekat di situ. Larangannya kan begitu. Wala taqrabuz zina. Tidak disebut kamu jangan berbuat zina, kan begitu. Ini kalau tidak tahu maknanya, dikira mendekat dengan berbuat itu ya tidak ada kolerasinya. Itu maksudnya kias aulawi. Jadi apalagi berbuat zina, dekat saja tidak boleh kok. Nah gitu loh. Ada lagi dalam Al-Quran itu yang perlu kita ketahui, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu mengatakan kepada bapak ibu uff gitu. Uff itu itu kan dilarang oleh Allah. Tapi Allah Ta'ala tidak menyebut jangan kamu memukul keduanya ibu bapak, kan gitu. Nah apalagi memukul, ngomong saja tidak boleh. Nah ini namanya kias aulawi itu. Jadi di sini yang perlu saya uraikan, contohnya banyak ayat-ayat Al-Quran yang perlu kita mentakwil berdasarkan argumen yang benar. Ilmu alatnya ada. Makanya mohon maaf saya bukan menggurui, tidak. Banyak orang yang tidak tahu tentang firman Allah itu hanya berdasarkan terjemahan sih gitu loh. Tidak memberi solusi karena memang tidak ada ilmu alatnya, dan pada mereka hanya baca lafal makna saja. Padahal yang namanya terjemah itu bukan makna yang sebenarnya. Terjemah itu pemindahan kata dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu. Sama dengan terjemah bahasa Jawa.
Bahasa Arab dipindah ke bahasa Jawa, itu namanya terjemah. Tapi kalau makna dari kalimat per kalimat, ayat per ayat itu inkisaful murad, itu membuka rahasia maksud ayat itu kemana, bagaimana, itu namanya makna namanya. Nah, ini perbedaan yang perlu kita ketahui supaya kita lebih menuju kepada bagaimana caranya menggali Al-Quran itu supaya kita benar gitu lah, tidak batal di dalam menafsirkan Al-Quran. Hadirin hadirat yang berbahagia, kembali ke asal mula pembahasan ini, bahwa hamba Allah yang iman termasuk kita semua mendapatkan perintah dari Allah apabila sudah mendengar panggilan dari muadzin untuk melaksanakan sholat Jumat, khususnya bapak-bapak yang sudah akil baligh, segera menuju ke masjid itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan aktivitas selainnya sholat itu ditinggal dulu, baik itu sedang ada di pasar, maupun ada di kantor, maupun ada di sawah, maupun ada di tempat-tempat yang lain. Aktivitas selain ibadah harus ditinggalkan dulu. Nah, ini dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal itu lebih baik bagi kalian semua jika kalian itu mengerti, memahami. Ini ayat Al-Quran surah Jumat nomor 9. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 10, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis sholatu, maka apabila selesai pelaksanaan salat, fantashiru, maka hendaklah kalian bertebaran fil ardi, di muka bumi, wabtaghu, dan hendaklah kalian mencari min fadlillah, karunia Allah, wadhkurullaha, dan ingatlah kalian kepada Allah katsiran, dengan ingat yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Nah, ini supaya kita tahu, fa idza qudiyatis shalah fantasiru, ini ada perintah dari Allah ini. Tapi ini statusnya tidak harus. Fa idza qudiyatis sholatu, maka apabila selesai sholat Jumat dilaksanakan. Kalau di kias namanya, dibanding dengan semua sholat, pokoknya kamu sudah sholat, sudah selesai sholat, khususnya sholat Jumat, fantasiru, ini perintah dari Allah ini. Maka hendaklah kamu bertebaran, menyebar di muka bumi ini, fil ardi. Ini kan perintah ini. Tetapi ini statusnya tidak wajib lah, walaupun ini diperintah oleh Allah. Karena fi'il amar terletak setelah idza. Idza itu isim makan, itu isim zaman. Idza itu. Fa idza qudiyatis shalah, maka apabila selesai salat, fantasiru, maka bertebarlah kalian fil ardi, di muka, mencar kemana-mana. Yang ke sawah ya ke sawah, yang ke pasar ya ke pasar, gitu. Yang ke kantor ya ke kantor kalau mau. Tapi ini statusnya tidak wajib ya. Wabtaghu, dan hendaklah kalian mencari. Ini juga amar, ini perintah dari Allah. Min fadlillah, dari karunia Allah. Wadhkurullah, dan ingatlah kalian kepada Allah katsiran, dengan ingat yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Amar, perintah dari Allah, setelah selesai idza ini menjadi mubah itu. Mubah itu boleh dilaksanakan, boleh tidak. Jadi kalau setelah sholat Jumat kamu mau tidur, boleh. Tidak harus kemana-mana gitu loh. Nah, ini supaya kita tahu. Jadi ada perintah dari Allah tapi tidak wajib. Nah, ini kalau tidak tahu ilmu alatnya, nanti diwajibkan semua perintah wajib. Jadi perintah dari Allah itu ada yang statusnya wajib, ada yang sunnah, bahkan
bahkan lebih spesifik mubah. Jadi setelah sholat Jumat Anda mau keluar dari Solo cari rezeki boleh, bahkan diperintah. Tetapi perintah ini tidak wajib. Maksudnya kalau kamu tidak cari keluar dari tempat ibadah, cari rezeki, tidak ke sawah, tidak ke pasar, tidak ke kantor, ya tidak dosa itu, tidak dosa. Nah, karena status perintah ini menjadi mubah ini, statusnya tidak wajib lagi gitu loh. Paling tidak perintah ini mengandung status sunnah itu. Maksudnya kalau setelah sholat Jumat kamu kembali ke sawah, petani, kembali ke pasar, pedagang, kembali ke kantor, pegawai negeri, dapat pahala. Kalau mubah ini ceritanya kan istilahnya apa? Dilakukan tidak dapat pahala kan gitu, ditinggalkan tidak dosa, itu mubah itu. Tapi kalimatnya di sini perintah dari Allah, bukan larangan, bukan statusnya sebagai sunnah bahasanya, tapi perintah namanya. Fantasir intasir ini intasar yantasiru intisaron wa muntasaron fa huwa muntasirun wa dzaka muntasarun. Intasir ini fil amar ini, intasir intasira intasiru. Nah, ini fil amar jamak. Jadi fiil amar jamak mudzakkar salim mukhatab, perintah kepada Anda semua untuk menyebar di muka bumi mencari karunia Allah. Tetapi sekali lagi bukan perintah kewajiban. Tidak dosa andai kata tidak keluar mencari rezeki, tapi setelah sholat tidur misalnya. Bagaimana? Tidak apa-apa. Ini pemahaman. Supaya kita tahu ayat nomor 9 dan nomor 10 khususnya surat Jumat ini yang sering dibaca oleh khatib, sering dibaca oleh muadzin Jumat, diuraikan status kalimatnya itu, ayatnya itu, tujuannya itu bagaimana, untuk apa gitu, hukumnya bagaimana. Paling tidak ini kita sudah tahu dua ayat 9 dan 10 ini. Ternyata ada perintah Allah. Kalau yang depan, yang 9 ini perintahnya wajib ini. Fas'au ila dzikrillah. Segeralah kamu menuju ingat kepada Allah. Masjid ke masjid, sholat. Wadarul bai' wajib ini. Tinggalkan itu transaksi jual beli. Tinggalkan itu sawah itu. Tinggalkan kantor itu. Menuju ke masjid. Ini wajib ini. Sama-sama perintah. Tetapi yang nomor 10, ayat 10 ini perintah tapi tidak wajib. Nah, supaya kita ada pemahaman, tahu ini namanya ngaji, supaya firman Allah itu tidak asal-asalan diterjemah begitu saja, ikut terjemahan yang itu bukan pengertian, karena pemindahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa Arab ke bahasa Jawa itu terjemah namanya. Tapi kalau ini inkisaful murad ini namanya, membuka maksud daripada ayat yang dibaca. Sehingga kita paham kalau memperhatikan, tahu fulan ini firman Allah itu bermacam-macam, tidak asal-asalan, dimaknai sesuai dengan tulisan yang ada. Sementara kita ikut tulisan yang ada, kan begitu. Oleh sebab itu mudah-mudahan sedikit uraian ini bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Andai kata selesai sholat, keluar ke tempat tujuan, di mana di sana
untuk mencari rezeki dari Allah, baik berupa uang, berupa ilmu, berupa apa, yang itu bermakna fadl, karunia dari Allah, itu bagus itu. Tetapi setelah sholat tidak ke sana, ya tidak apa-apa. Nah ini, wadkurullaha katsira, hendaklah kalian mengingat Allah dengan ingat yang banyak agar kalian mendapatkan keberuntungan. Surah Jumat ayat 10. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini uraian supaya kita setiap hari Jumat, andai kata mengikuti sholat di mana kita sholat Jumat, terus khotib atau muadzin membawa ayat ini. Biasanya kalau pelaksanaan ibadah sholat Jumat ada bilalnya, ini biasanya dibaca. Bahkan tidak jarang sebelum khotib itu naik ke mimbar, biasanya dengan muadzin yang mau adzan untuk adzannya khutbah tadi itu dibaca biasanya. Bahkan begini biasanya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, gitu. Wahai perkumpulan kaum muslimin mukminin, mudah-mudahan Allah merahmati kalian semua. Wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Zumrah itu kumpulan. Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an itu dibaca, hendaklah kalian tenang sejenak dan mendengarkan baik-baik, kan gitu, supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah, kan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Biasanya begitu biasanya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lawud wa man lawa fala jum'ata lah ansitu wasma'u wa ati'u asabakumullah ansitu wasma'u wa ati'u ajarakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ini biasanya ini kalau masjid-masjid yang statusnya masjid itu mengikuti ulama-ulama Indonesia yang men-setting teknis pelaksanaan sholat Jumat itu seperti itu. Contohnya Masjid Agung, Masjid Mangkunegaran, Masjid Segap. Maaf ya, saya bukan merendahkan masjid-masjid yang tidak ada cara kayak ini. Tapi bertanda masjid itu didirikan oleh orang yang tidak tahu ngaji itu. Maaf ya, saya terangkan di sini. Karena apa? Tidak mengikuti caranya ulama yang memberi cara lebih bagus kepada jamaah itu. Ini kalimat ini kalau diungkapkan kan mengandung makna yang sangat strategis ini untuk melaksanakan ibadah sholat. Tahu-tahu langsung monggo naik khotibnya Allahu Akbar. Ya itu karena memang dia tidak baca kitab. Sejarahnya Sayyidina Utsman itu bagaimana mendirikan sholat itu diadakan 2 adzan. Tidak tahu mereka, tidak tahu. Tidak baca kitabnya masalahnya. Bacanya saklek-saklek itu. Kalau ayat itu saklek-saklek. Terjemahan ansih, tidak mudeng karpe. Mau diuraikan seperti ini. Tadi itu, wadarul baik. Mereka tidak tahu itu. Tidak punya argumen. Tidak punya ilmu itu. Saya katakan di sini bukan saya menyepelekan mereka, tapi memang mereka itu tidak mau belajar ilmunya ulama. Saya katakan begini, Sayyidina Utsman itu mendirikan sholat Jumat itu adzannya 2 kali. 1 menyelamatkan jamaah yang aktivitasnya itu banyak di luar sholat, sehingga diberi adzan 2 kali. Untuk segera mereka itu ke masjid, begitu imam naik
mimbar itu dia tercatat itu namanya itu. Absensi dari malaikat itu maktub di situ, ditulis oleh malaikat. Tapi kalau adzan satu kali, khotib sudah di mimbar, sudah tidak dicatat namanya oleh malaikat itu. Nah ini namanya tidak menyelamatkan jamaah itu. Ini esensi dari pelaksanaan sholat Jumat yang banyak di Solo ini adzannya sekali. Karena memang tidak ngaji mereka itu. Saya katakan begitu. Dan kalau Masjid Agung ini ulama-ulama dulu. Masjid Agung adzan 2 kali. Masjid Mangkunegaran. Banyak toh itu kuduni. Tapi mereka pokoknya karena dewe. Akhirnya tidak punya itu. Hikmah ilmu dari ulama kita itu tidak ada mereka itu. Salah sholatnya, tidak salah, cuman kurang sempurna. Karena apa? Jamaah itu masuk masjid, khotib sudah di mimbar, namanya tidak dicatat itu oleh malaikat. Kok begitu? Iya. Semua orang masuk masjid sholat Jumat itu sebelum khotib naik mimbar, namanya dicatat oleh malaikat. Tapi begitu khotib naik mimbar, buku malaikat sudah ditutup itu. Terus dalilnya ini mau dicari, mereka tidak ngaji, tidak punya dalil. Tidak ngaji ini, tidak ngaji sejarah, malaikat mencatat jemaah mau sholat Jumat itu, tidak bisa baca mereka. Kitabnya tidak dibaca, memang tidak mau belajar. Ini yang saya katakan, ini bukan kritik, tapi monggo belajar, betul. Baca ini, oh begitu tuh, rahasianya begitu tuh. Iya, maka Sayyidina Utsman mempunyai inisiatif, supaya jamaah itu tercatat semua namanya oleh malaikat raqib dan malaikat atid ini. Iwa tengen ini ada malaikat tukang mencatat ini, malaikat hafadzah namanya, dicatat semua pintu masjid ada malaikatnya mencatat namanya jamaah yang mau sholat Jumat. Saya terangkan di masjid saya bahwa yang masjid yang saya kelola ini monggo supaya nama panjenengan terdaftar semua tiap hari Jumat, bahwa Anda itu ada di bukunya malaikat. Besok oleh malaikat diberikan itu catatannya itu. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Semua manusia buku catatan amalnya itu dikalungkan di lehernya. Itu Quran. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yarqahu mansura. Dikeluarkan oleh Allah catatan buku amal itu, diberikan ke lehernya masing-masing. Awake dhewe besok bakal dikalungi catatan, termasuk nama-nama setiap hari Jumat itu ada di dalam. Tidak ada yang ketinggalan itu nanti. Begitu sudah ada di masing-masing buku catatan amal itu, Allah berfirman, Iqra kitabak, bacalah buku kamu itu. Kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba. Sebetulnya cukup dengan hasil membaca catatan itu sebagai hisab. Nah, sudah diberi gambaran sekarang kalau anak sekolah itu ada rapotnya. Hasil belajar dari bulan pertama sampai bulan akhir, rapotnya diberikan oleh guru nih. Kamu itu belajarnya gimana? Catatannya kan ada, sama. Bahkan lebih apa namanya? Catatannya lebih komprehensif dari malaikat. Tidak ada yang ketinggalan. Kalau catatan manusia mungkin ada yang kurang begitu pas. Tapi kalau malaikat tidak berubah dari A sampai Z, semua dicatat oleh malaikat. Termasuk tadi namanya kita masuk masjid setiap Jumat itu tercatat itu. Ada yang tukang mengabsen nama jemaah untuk sholat Jumat. Kenapa sahabat Khalifah Utsman itu mengadakan inisiatif begitu? Karena beliau di samping tahu persis aktivitas masyarakat pada zaman itu. Ternyata banyak ada yang di pasar, ada yang di kebun. Kalau hari Jumat adzan tidak diberi 2 kali,
Nanti adzan sekali mereka ngoyo-ngoyo datang dari kebun, datang dari pasar. Khotib sudah di mimbar itu. Di sini juga begitu. Tapi kalau ada adzan pertama, nanti yang kedua khotib naik ke mimbar. Adzan pertama jamaah sudah ke masjid, adzan kedua jamaah sudah di masjid, namanya sudah terdaftar semua dari malaikat. Aman itu. Nah, ini untuk perbaikan. Khusus hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Ini hadis Nabi ada. Hari Jumat itu adalah penghulu dari semua hari-hari. Semua hari baik, tapi yang nomor wahid hari Jumat. Orang yang betul-betul agamis, religius, serius dalam beragama itu Jumat itu libur. Ya ini mohon maaf ya. Kalau dibicarakan kepada orang umum kan tidak gaduh itu. Tidak connect itu. Karena di sini ini orang Islam minggu liburnya. Tapi kalau al-Islam, nah itu al-Islam. Sekolahan itu libur minggu. Jumat yang libur. Minggu masuk al-Islam. Ini yang religius. Nah, ada kabupaten Pekalongan itu Jumat libur, Minggu masuk. Monggo diambil. Tapi secara mayoritas umat Islam kan ikut minggu. Jumat biasa. Karena Jumat itu dianggap hari biasa. Tidak ada keistimewaan bagi mereka. Dianggap podo wae dengan hari. Iya sama-sama hari tapi beda. Hari Jumat itu Allah Ta'ala memberi waktu kepada kita total 24 jam itu hari yang istijabah. Detik-detik yang istijabah, menit-menit yang istijabah. Jadi kalau kita mau cari yang istijabah, ya Jumat itu khusus konsentrasi apa yang kita mau. Nah itu maksudnya begitu. Kalau kita betul-betul memperhatikan untuk keuntungan diri kita sendiri, keluarga kita. Nah ini saya menyampaikan ini bukan melarang kita, cuma ngasih tahu bahwa hari Jumat itu beda dengan yang lain. Walaupun orang umum menganggap sama, iya harinya sama, tidak beda. Sama-sama 24 jam ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, inilah uraian sedikit bahwa ayat surat Jumat nomor 9, surat Jumat nomor 10 mengandung arti yang kalau kita renungkan baik-baik, insya Allah khusus hari Jumat kita melaksanakan ibadah kepada Allah, konsentrasi kita lebih fokus itu untuk mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah sholat Jumat. Saya tambahin sedikit bahwa ibu-ibu ini statusnya tidak berkewajiban sebagai hamba Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Ibu-ibu, ya. Namun demikian, karena sholat Jumat itu niatnya wajib, andai kata ibu-ibu di Pasar Klewer ini ikut sholat Jumat, itu sah. Sholat Jumatnya sah, bahkan sholat duhurnya gugur, tidak usah sholat duhur gitu loh. Tetapi ibu-ibu tidak ikut sholat Jumat ya tidak apa-apa, boleh. Artinya nanti sholat duhur kan gitu. Jadi untuk ibu-ibu status melaksanakan sholat Jumat itu tidak berkewajiban. Namun kalau mau sholat Jumat, tidak usah sholat duhur. Jadi Allah Ta'ala itu memberi keistimewaan juga kepada kaum Hawa kalau toh tidak berkewajiban melaksanakan sholat Jumat, tetapi kalau ibu-ibu sholat Jumat niatnya ya wajib juga. Kalau bahasa Arabnya usolli fardhal Jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman fardhul lillahi ta'ala. Fardu juga bukan sunnah. Walaupun ibu-ibu tidak berkewajiban sholat Jumat, kalau melaksanakan ikut sholat Jumat, niatnya wajib juga. Niat sholat itu wajib. Akhirnya dalam syariat bahwa kaum ibu itu kalau sholat Jumat gugur sholat duhurnya. Nah, ini.
Makanya ayat ini secara khusus kepada bapak-bapak. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti insya Allah di waktu yang akan datang lebih lanjut diuraikan ayat demi ayat berikut solusinya, mentakwil ayat yang mutasyabihat supaya cetok, mudah difahami gitu lah. Karena kalau tidak diuraikan rahasianya kita kan tidak paham. Ya seperti tadi itu. Bahkan ada ayat yang umum ini supaya kita kaitannya dengan pemerintah barang itu. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini beda loh. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ini absolut ini. Tapi yang belakang wa ulil amri minkum itu kalau ada syarat itu. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Harus itu, mutlak, absolut. Tapi wa ulil amri minkum, kalau pemerintahnya apik perlu ditaati. Kalau pemerintahnya memerintahkan elek-elek, ya enggak usah. Beda ini. Jadi ada ayat bergandengan tapi harus dipisah. Caranya memisah nanti ini ada solusinya begini. Kalau ini begini. Nanti ilmu bayan, ilmu badi, ilmu mantek, ilmu mantek, badi, ma'ani, bayan, ilmu ma'ani. Itu yang disebut balawah namanya, ilmu balawah. Yang membuka semua rahasia-rahasia hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, tidak membuat pola pemahaman diri kita itu buntu, karena ada manhajnya itu, ada metodenya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada keliruan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja fa'atuhu likulli hawlin minal ahwali mu'taimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya al-karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.